wa yudhiku ilmun nafsil hadis. Dan para ulama atau para ahli psikologi modern wa yudhiku menambahkan, dari mana sih asal kesombongan ini muncul? Nih, kasiru minal kibri huwa kina'un li jarahin qadimatin. Banyak kesombongan yang terjadi dalam diri manusia. Huwa sebenarnya kina'un, dia hanyalah topeng li jarahin qadimatin, untuk menutupi luka-luka lamanya. Jadi kesombongan itu menurut psikolog modern, dia sebenarnya adalah topeng untuk apa? Menutupi luka-luka masa lalu kita. Kok bisa kesombongan dia adalah topeng? Nih ya, lihat teman-teman ya. Insanun uhina qadiman, pada masa lalu manusia terus menerus dihina, dikucilkan, diremehkan. Au rufidho, kemudian ditolak karena tidak masuk pada hitungan makmur, tidak masuk pada hitungan ideal, tidak masuk pada hitungan kepintaran, tidak masuk pada hitungan kesalehan, tidak masuk pada hitungan keindahan, nggak masuk ke dalam ideal itu. Karena kita pernah ditolak di masa lalu, dikucilkan di masa lalu, dibully, tidak dianggap. Akhirnya hidup kita saat ini, kita membangun tembok yang tinggi untuk apa? Agar kita tidak terluka yang kedua kalinya. Oh, dulu saya ditolak karena apa? Karena saya tidak cantik. Ini biasanya perempuan pernah disakiti oleh laki-laki. Akhirnya apa? Mempercantik diri kan? Tapi mempercantik diri itu bukan timbul dari apa? Bukan timbul dari hati, tapi dari apa? Dari luka. Dari kemiskinan yang dulu yang menjadikan kita sakit, sekarang kita berusaha, lalu kita punyalah. Akhirnya apa? Kepunyaan kita jadikan apa? Tembok, bahwa saya bukanlah seperti saya yang dulu. Aku bukanlah aku yang dulu lagi. Gue bisa tanpa kalian. Kalau bisa, lu semua, gua kasih duit. Biar apa? Menunjukkan saya banyak duit sekarang. Saya bukanlah seperti yang dulu lagi. Jadi kesombongan yang dibalut oleh kebaikan itu yang lebih parah. Karena balas dendam terbaik itu adalah dengan ngebaikin orang yang dulu pernah berbuat tidak baik sama kita. Tuh teman-teman ya. Jadi balas dendam terbaik itu adalah dengan berbuat baik sama orang yang tidak pernah berbuat baik sama kita. Dan itu ada kepuasan batin. Ketika apa? Ketika kita mampu membalas itu semua. Tidak dengan caci maki, tidak dengan kata-kata, tapi dengan apa? Dengan kebaikan. Maksudnya apa dengan kebaikan? Agar dia merasa dirinya di bawah kita, agar kita merasa dirinya di atas, diri kita tuh di atas dirinya. Jadi teman-teman, balas dendam terbaik itu. Tapi itu ego gitu maksudnya. Bos Oji, itu ego. Agar apa? Kita menunjukkan kelas kita tuh di atas dirinya. Seolah-olah baik, kan? Seolah kita ngamalin tasawuf, tapi enggak. Sebenarnya kita sedang apa? Sedang menunjukkan kelas kita di atas dirinya. Lahir bukan dari empati, tapi dari apa? Dari dendam. Ingat, lahir bukan dari empati, tapi dari apa? Dari dendam, dari luka lama yang belum terobati. Terus apa yang harus kita berbuat baik? Tapi lahirlah dari empati, bukan dari dendam. Karena kalau lahir dari dendam, kita hanya ingin menunjukkan kita tuh kelasnya di sini gitu. Tidak seperti anggapan kamu. Ya, hati-hati teman-teman. Nggak dendam, cuma ingat sampai mati. Iya benar dah. Ya. Jadi nanti teman-teman,
salah satu pembuka pencerahan lanjutan adalah dengan apa sih? Dengan memaafkan orang-orang yang pernah terlibat menyakiti kita. Kalau teman-teman belum berhasil di situ, mentok di pencerahan pertama, hanya pada spiritual awakening aja tuh. Nanti di pintu pencerahan berikutnya, nanti teman-teman nggak ngerti asrar ilahiyah. Kenapa? Karena ada luka yang belum kita terima sebagai rangkaian pertumbuhan kehidupan kita. Jadi sebagian energi kita tertambat di situ. Ya, sebagian energi kita tertambat di situ, di orang itu, di kejadian itu, di luka itu. Kalau teman-teman bisa menghapus luka itu, ya, nanti energi itu akan terkumpul di energi saat ini, tidak lagi terpecah pada memori-memori masa lalu. Memang sakit, memang sulit memaafkan orang yang pernah nyakitin kita. Apalagi saat kita nggak punya, dihina, dipandang sebelah mata. Salaman aja gini dia, ibadah nih salaman sampai kita gini, sambil buang muka. Tapi kan dengan luka itu kita bertumbuh. Dengan cacian itu kita mampu menyadari, oh hidup itu tidak boleh seperti ini ya. Kalau kita mampu memaafkan luka itu, akhirnya kita menyadari, oh dulu saya diginin sama orang gak enak loh, saat ini saya gak boleh ngegituin orang. Justru dari luka itu muncul apa? Muncul empati. Nah, falaisa kullu mutakabbirin qawiyan. Tidak semua orang yang sombong itu kuat. Bal ba'duhum khaifun, akan tetapi sebenarnya sebagian mereka justru amat sangat takut dan rapuh. Dan kerapuhan, ketakutannya ini ditutupi oleh apa? Oleh tembok yang besar itu, dengan kesombongan itu. Sebenarnya dia tuh amat sangat takut, amat sangat rapuh. Dia hanya sedang apa? Hanya sedang mempertontonkan kerapuhannya itu melalui tembok palsu yang dia ciptakan. Ya tasu ilal i'tirafi li'anna dakhilahu la yash'uru abadan bil kifayat. Dia akan terus menerus merasa haus pada apa? Pada pengakuan, karena sesungguhnya di dalam dirinya tidak ada rasa kecukupan, karena dulunya pernah dihina sehina-hinanya kan gitu. Akhirnya saat ini dia haus validasi. Untuk apa sih? Untuk menambal luka masa lalu. Biasa kalau cewek-cewek ini pernah disakiti sama laki-laki, kan? Terus saat ini dia nikah dengan laki-laki yang lain, dia akan terus tanya begini, kamu sayang gak mas sama aku mas? Kamu cinta gak mas sama aku mas? Kata laki-laki atau suaminya ini, gila, masih nanya aja dia sayang atau enggak sama saya. Gaji yang saya miliki buat dia semua, saya mah beli kolor aja harus ngeredit ibaratnya gitu. Kok masih bisa-bisanya dia nanya sayang atau tidak sama saya? Ya. Lahir dari apa? Lahir dari rasa terluka. Dulu dia pernah mencintai, cuman bertepuk sebelah tangan. Akhirnya apa? Yang jadi korban laki-laki yang saat ini jadi suaminya. Nanya tiap malam untuk meyakinkan diri sendiri bahwa laki-laki saat ini tuh mencintai kita. Ya. Ini hati-hati perempuan-perempuan. Dulu kita pernah disakiti. Yang jadi samsak atau jadi korbannya itulah suami kita saat ini loh. Hati-hati nih. Atau hati-hati juga laki-laki. Dulu kita pernah diselingkuhin misalnya sama pacar kita lah gitu ya. Kenapa? Karena kita bokeh, kan? Begitu kita punya duit, biasa petenang peteng-teng. Biasa kalau kita punya duit, punya power, nah akhirnya apa? Post power syndrome. Gitu. Nah sekali berarti kan gini, kesombongan itu bukan tanda kekuatan, dia adalah tanda kelemahan kita. Dia adalah
cara kita untuk apa? Melindungi apa? Ketakutan yang terdalam dari diri kita. Menurut apa? Menurut ilmu psikologi modern. Jadi teman-teman tulis, menurut ulama tasawuf falsafi, kesombongan ini berakar dari keterpisahan manusia dengan Allah. Kalau menurut psikologi modern, orang sombong itu sebenarnya muncul dari topeng untuk menutupi luka-luka masa lalunya. Dia tidak ingin terkena sakit yang kedua kali. Akhirnya dia akan show up terus. Bagaimana cara dia dihargai sama orang? Oh, orang tuh lebih menghargai karena dia punya. Akhirnya dia akan ngasih tahu, saya tuh punya loh. Nah, ketika kita menunjukkan kita punya loh, dengan apa? Dengan harta misalnya gitu. Nanti ketika kita nggak ngasih dia lagi, jangan salahkan dia kalau dia menjauhi kita. Kenapa? Karena sedari awal kita ngasih tahu kalau kita punya. Coba kalau dari awal tuh biasa saja, tidak memperlihatkan kita sebagai siapa-siapa, hanya menjadi manusia apa adanya gitu. Akhirnya hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan itu menjadi biasa saja. Karena kita pernah ditolak di masa lalu, tidak dianggap di masa lalu. Akhirnya kita punya pemikiran, oh kalau pengen dianggap saya harus punya. Akhirnya biasanya kita nge-kick dulu ke orang. Dengan apa? Dengan ngasih dulu. Tahu sendiri, orang kalau udah dikasih sekali dua kali, dia nyandu, pengen dikasih terus. Nah, ketika kita nggak ngasih, kok dia sikapnya beda? Bukan salah dia, salah kita sedari awal memperlihatkan yang lain. Gitu teman-teman tuh. Karena kalau ketemu orang baru, bersikaplah biasa dan jangan memperlihatkan kita sebagai apa-apa. Ya. Ya, biasa aja, biasa. Nanti orang lain menghargai kita tuh bukan karena apa yang kita miliki, bukan apa karena kita siapa, bukan. Tapi dia berbuat baik sama kita itu biasa saja gitu. Ya, justru ini yang orang mengandung chemistry itu orang kayak gini. Ini yang menyebabkan pertemanan tuh awet. Ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ya, ya Pak Nana ya, santai aja. Oke, kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kesombongan ini. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seatom kesombongan. Jadi zarrah itu menunjukkan tentang satuan terkecil dalam timbangan. Ya kalau dulu atom, kalau sekarang mungkin kuak. Jadi tidak akan masuk surga bagi seseorang yang di dalam hatinya ada kuak kesombongan. Jadi kan atom terdiri dari proton dan neutron. Ternyata ada yang lebih dalam lagi namanya kuak. Nah, berarti kuak itu adalah satuan terkecil saat ini gitu. Itu namanya zarro. Jadi tidak akan masuk surga kata Rasulullah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada kuak kesombongan. Dan bahkan dia tidak akan pernah mencium bau surga. Ketika apa? Ketika dirinya ada kesombongan. Sedangkan teman-teman semua, ya, kalau kita belum mampu menemukan sang aku, segala apa yang kita miliki ini menjadi potensi kesombongan. Bahkan kepedihan itu bisa menjadi potensi kesombongan. Karena aku yang paling sedih, aku yang paling terluka, aku yang paling menderita. Kalian tuh bukan apa-apa. Kamu tahu apa tentang hidup? Aku yang paling menderita. Udah banyak penderitaannya sombong. Ya, orang sekarang tuh banyak orang kayak gini. Tahu apa kamu? Saya nih yang sudah menderita, saya sudah ditinggalkan, saya sudah ini. Kok aneh sih? Sombong.
Ya, aneh zaman sekarang tuh teman-teman. Ya. Bahkan ketika kita tidak mampu menemukan sang aku yang sejati itu siapa, akhirnya kesombongan itu kita akui sebagai aku. Karena manusia tidak mengalami seperti aku, akhirnya aku merasa lebih tinggi daripada orang lain hanya karena kita yang paling tersakiti dalam kehidupan. Akhirnya penderitaan itu menjadi identitas diri kita. Dan identitas itulah yang membuat kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Akhirnya ketika ada orang lain mengomongin kebaikan, membicarakan tentang sabar, kita akan ngomong, tahu apa dia tentang kesabaran? Tahu apa dia tentang kehidupan? Saya yang paling menderita, saya yang paling sedih. Dia anak baru kemarin sore. Tuh kan gitu teman-teman. Nah kan? Emang di alam dunia cuman kamu doang yang menderita. Emang ketika Allah menurunkan penderitaan 90%-nya tumplak pada hidup kamu? Enggak. Bisa jadi itu bukan penderitaan. Itu hanyalah sudut pandang kamu yang salah dalam memahami kehidupan. Yang kalau ditelaah lebih dalam itu bukan penderitaan. Itu hanyalah tentang sirkulasi atau skema kehidupan yang memang harus seperti itu. Kamu hanya belum siap dengan fakta realitas yang sebenarnya itu adalah sunatullah. Kamu hanya belum siap gitu. Oh, ini saya terkena musibah. Yang namanya hubungan, ada pertemuan, ada perpisahan. Yang namanya kehidupan, ada kematian. Yang namanya usaha, ada di atas, ada di bawah. Bukan musibah itu namanya. Itu memang sebuah sunatullah. Ya, hanya kamu belum siap dengan fakta yang sedang terjadi, sedang terkena. Bukan musibah itu. Namanya apa? Skema kehidupan yang memang harus terjadi seperti itu. Ya kan? Ya. Masya Allah, teman-teman, akhirnya semakin kesini semakin tahu kebodohan kita. Banyak suudzonnya sama Allah. Ternyata kitanya yang bodoh, kitanya yang keliru dalam memahami takdir Allah. Ya kan? Nah, kenapa orang sombong itu tidak bisa mencium aroma surga? Ini ya teman-teman. Li'annal kibro, karena sesungguhnya kesombongan yaj'alul insana, menjadikan manusia asirul khudu'i, sulit banget untuk tunduk. Jadi kesombongan itu membuat manusia sulit banget untuk tunduk. Dan ketundukan itu ada dua. Ketundukan terhadap syariat, ya syariat itu yang kita maksud dengan ketundukan secara fikih lah gitu teman-teman. Ada lagi ketundukan secara hukmiyah terhadap putusan-putusan Allah yang sudah menjadi realitas takdir. Ketika terjadi kesombongan dalam diri kita, pasti kita tidak akan tunduk terhadap putusan itu. Kita akan melihat dengan apa? Dengan kacamata identitas. Saya kan udah sholat, saya kan udah ngaji, saya kan udah berdoa, saya kan udah bersuluk, saya kan udah bertorikoh, saya kan udah bertasawuf, saya kan udah berkesadaran, saya kan udah ini, udah itu. Kok bisa-bisanya fakta takdir masih begini? Kata Allah, ya gimana gue yang punya urusan. Maka dalam hadis qudsi kan jelas, ya bani Adam, wahai bani Adam, anta turid wa ana urid, lam yakun syai'an illa ma urid. Engkau ingin, aku ingin. Lam yakun syai'an illa ma urid. Tidak ada yang terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Maka kalau hidup kita pengen baik-baik saja, lepaskan keinginan kita. Lihatlah keinginan Allah yang sudah menjadi fakta realitas.
Apa sih keinginan Allah? Keinginan Allah itu fakta realitas yang saat ini sedang terjadi. Dan tenang aja, keinginan Allah itu berasal dari apa? Ilmu Allah, ilmunya Allah. Dan ilmunya Allah tidak mungkin lepas dari apa? Rahman dan Rahimnya Allah. Tenang aja. Karena segala sesuatu yang ada di alam dunia ini lahir dari ruang cinta. Ya, semua lahir dari ruang cinta. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa orang sombong tidak akan masuk ke dalam surga? Karena orang sombong itu amat sangat sulit untuk tunduk. Wal qalbul ladzi, dan hati yang la yakhda'u, tidak merunduk, lan yazuqa, selamanya dia tidak akan merasakan halawatal ubudiyati, manisnya kehambaan. Hati yang tidak pernah merunduk selamanya, dia tidak akan merasakan manisnya kehambaan. Ini yang membuat manusia yang memiliki sedikit kesombongan dalam hatinya, dia tidak akan masuk surga. Karena syarat masuk surga itu apa sih? Kehambaan. Dan seluruh ritual ibadah, segala bentuk perintah Allah yang Allah hadirkan dalam hidup kita, intinya adalah untuk penghambaan. Salat pada intinya untuk menghambakan diri, zakat untuk menghambakan diri, puasa untuk menghambakan diri. Seluruh rangkaian apapun yang Allah perintahkan kepada hidup kita, sebenarnya ini adalah cara kita untuk menghamba kepada Allah. Nah, denyut kehambaan ini terganjal oleh apa? Oleh kesombongan. Nanti di akhir kajian di akhir ini nih, bab tentang sombong, saya akan kasih tahu bagaimana cara-caranya agar kita lepas dari kesombongan. Kan teman-teman ketika lepas dari kesombongan, ya, teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang sangat menakjubkan dalam hidup. Nah, pegang omongan saya, kalau tidak terbukti, teman-teman boleh tuntut saya di Mahkamah Agung gitu. Ya, kalau teman-teman, ya, ucapan saya ini tidak terbukti, teman-teman boleh tuntut saya di Mahkamah Agung. Pak Ustadz sama ini bohong gitu. Saya udah gini. Ya, tuntut omongan saya. Oh, nanti di akhirat tuntut omongan saya. Silahkan teman-teman. Ya. Kalau teman sudah ngelakuin ini, tidak terjadi apa-apa, tuntut saya. Oke, nanti di akhir kajian ini saya akan jelaskan. Ya. Maka ngaji sampai beres. Al-hikmatu, hikmah dari kajian kita nih ternyata pendek, teman-teman. Apa itu hikmahnya? Man ro'a nafsahu syai'an ihtujiba anillah, barang siapa yang melihat dirinya sebagai sesuatu, ihtujiba anillah, dirinya akan terhijab dari Allah. Syai'an menggunakan nakiroh, artinya apa? Sesuatu itu tidak terbatas. Ada yang melihat dirinya sebagai orang pintar, ada yang melihat dirinya sebagai orang yang bodoh, ada yang melihat dirinya sebagai orang yang mulia, ada yang melihat dirinya sebagai orang yang hina, ada yang melihat dirinya sebagai orang yang kaya, ada yang melihat dirinya sebagai orang yang miskin. Pandangan dualitas ini ketika ada dalam diri kita, selama-lamanya akan menghijab diri kita dengan Allah. Barang siapa yang melihat dirinya sebagai sesuatu, maka dia akan terhijab dari Allah. Kalau teman-teman pengen lebih mengetahui mendalam, kita buka kitab fikih. Air itu ada yang dinamakan dengan ma'ul muqayyad. Apa itu ma'ul muqayyad? Air yang terikat dengan wadah atau jenisnya. Contoh, apa sih ma'ul muqayyad itu? Air kopi, air susu, air teh, ini air muqayyad. Dan ini tidak boleh dipakai wudhu.
Ya, air kopi, air susu, air teh, ini tidak boleh dipakai wudhu meskipun inti awalnya adalah air. Tapi kenapa dia tidak boleh dipakai wudhu? Karena dia terikat oleh zat yang lain sehingga namanya pun berubah. Padahal nih, air muqayyad inilah status diri kita di hadapan Allah sebagai sesuatu, maka dia tidak akan tersucikan dan tidak bisa dipakai bersuci. Namanya apa? Air muqayyad. Sama seperti orang yang melihat dirinya, saya sebagai orang pintar, sebagai orang bodoh, saya sebagai orang mulia, saya sebagai orang hina, sebagai orang kaya, saya sebagai orang miskin. Ini muqayyad semua, ini keadaan semua. Kita tidak boleh terikat oleh apapun. Kita sebagai ini, sebagai itu, tidak boleh, karena ini muqayyad. Aslinya kita adalah air yang suci dan mensucikan. Dan kesombongan adalah ketika kita terikat oleh keadaan, oleh status, oleh jabatan, oleh apapun sesuatu yang datang dan pergi. Akhirnya kita tidak lagi suci dan tersucikan. Oh, berarti kalau kita ingin usul ilallah, suci dan tersucikan, maka wadah-wadah, maka segala bentuk yang hadir yang kita anggap sebagai diri kita, ini harus kita buang agar kita kembali menjadi air yang murni. Do you understand, teman-teman? Itulah kesombongan. Baik lagi kaidahnya. Man ro'a nafsahu syai'an ihtujiba 'anillah. Barang siapa yang melihat dirinya sebagai sesuatu, dia akan terhijab dari Allah. Saya pintar, ya udah berarti kamu air coklat. Saya suci, oh berarti kamu adalah air jeruk. Saya orang yang lemah, oh berarti kamu adalah air comberan. Dan air-air yang tadi saya maksud itu semua tidak bisa dipakai menjadi bersuci, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Jadi pahami teman-teman, kesombongan itu adalah ketika kita terikat oleh sesuatu. Nah, bagaimana cara menghilangkan kesombongan ini? Keikatan kita terhadap sesuatu yang datang dan pergi ini. Secara lebih dalamnya nih teman-teman, ini bisa kita pahami dengan ngaji kesadaran. Ya, dari gelombang 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus untuk menghilangkan apa sih? Ikatan-ikatan diri kita dengan yang lain. Ya. Maka teman-teman ngajilah kesadaran dari 1 sampai 17 lebih, 17 masih sedikit, 17 masih sedikit. Ya, maksudnya ngaji gelombang 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ketika teman-teman catat lagi, ketika kita terjebak pada ikatan wadah keadaan, kita sebagai orang ini, kita sebagai orang itu, kita sebagai air mawar, kita sebagai air kopi, kita sebagai air susu. Ikatan-ikatan kita terhadap keadaan inilah yang pada akhirnya menghambat tawakal kita kepada Allah. Karena penghambat utama tawakal kita kepada Allah adalah identitas diri kita. Kita melihat realitas dengan kacamata identitas diri kita. Sehingga kalau kita tidak begini, nggak mungkin bisa dapat ini. Kalau saya tidak menjadi pengusaha, nggak mungkin saya bisa begini dan begitu. Kalau saya tidak sebagai ustadz, nggak mungkin orang suka, nggak mungkin orang ini dan itu kepada saya. Kalau saya tidak seperti ini, saya nggak mungkin dapat itu. Akhirnya kita melihat identitas menjadi apa? Menjadi cara pandang kita melihat realitas. Akhirnya menutup diri kita dari apa? Dari tawakal kepada Allah. Padahal qabla kulli syai, sebelum segala sesuatu kamu menjadi apa,
menjadi bagaimana kamu bukanlah apa-apa. Lalu ada muncul pertanyaan nih, aina anta hina zak? Di mana kamu dulu saat kamu dalam perut ibumu? Di mana sholatmu? Di mana doamu? Di mana keustadanmu? Di mana kepengusahaanmu? Di mana zikirmu? Di mana sulukmu? Di mana segala bentuk-bentuk yang kamu anggap bisa mendatangkan bantuan dari Allah? Di mana itu semua? Tanpa itu semua, Allah sudah terlebih dahulu membantu kamu. Kok bisa-bisanya bantuan Allah hadir karena kamu sebagai seperti itu, sebagai ini dan sebagai itu? Padahal tanpa kamu menjadi apa-apa, bantuan Allah sudah terlebih datang, sudah terlebih dahulu mendahului kamu sebagai anu dan anu. Enak aja bantuan Allah karena kamu sebagai ini. Nggak bisa, my bro. Wa aina anta hina zak? Di mana Anda saat dulu Anda dalam perut ibumu? Apakah kamu rajin sholat? Gimana wudunya? Apakah kamu rajin zikir? Tasbihnya mana? Nah, identitas inilah yang akan menghambat diri kita untuk bertawakal kepada Allah.